Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Ahmad Rizky dengan NIM 22040 1010 125. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS saya dan tugas saya. Paparan jurnal tentang IoT dengan judul Edukasi Internet of Things untuk instansi pendidikan berbasis ramah lingkungan di SMK Abdurrab Pekanbaru. Ini di sini ada linknya, link jurnalnya. Yang pertama, latar belakang. SMK Abdurrab Pekanbaru telah dipilih sebagai pilot project berbasis Internet of Things atau IoT, mendapatkan kepercayaan diri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, tantangan muncul karena para guru belum memiliki pemahaman dan keterampilan terkait peranan IoT. Ini latar belakangnya. Khususnya dalam konteks penghemat energi untuk menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para guru SMK Abdurrab mengenai konsep dan implementasi IoT untuk menghemat energi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan dapat menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pilot project SMK berbasis Revolusi Industri 4.0. Permasalahan umum. Dua nih, para guru belum memiliki pemahaman dan keterampilan tentang penerapan IoT. 3. Tujuan, outcome, dan capaian. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para guru SMK Abdurrab mengenai konsep dan implementasi IoT untuk penghemat energi dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, metode ini digunakan melibatkan survei awal dan wawancara di SMK Abdurrab Pekanbaru untuk mengevaluasi kebutuhan dan pemahaman awal. Selanjutnya dilaksanakan pelatihan intensif IoT bagi para guru sebagai langkah nyata implementasi. Capaiannya, hasil dari kegiatan ini adalah keterselenggaraannya pelatihan IoT yang sukses meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru terkait penghemat energi dan keberlanjutan di lingkungan sekolah. Dampak yang dirasakan oleh mitra yaitu SMK Abdurrab adalah penguatan pengetahuan dan keterampilan mereka di dalam mengimplementasikan teknologi IoT untuk penghematan. Nih, state of art-nya nomor 4. Judulnya implementasi penggunaan Internet of Things IoT di dunia pendidikan selama masa pandemi COVID. Ada jurnalnya juga. Isi jurnalnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi penggunaan IoT di dunia pendidikan selama masa pandemi atau COVID-19. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam peneliti ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis atau pendekatan studi pustaka dengan langkah-langkah peneliti. A. Menentukan topik diteliti dan membatasi ruang lingkup topik tersebut. B. Mencari sumber literatur terkait topik yang diteliti seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang C. Membaca dan memahami isi dari sumber literatur yang telah ditemukan. Yang D. Menyusun dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari sumber literatur. Yang E yang terakhir, menarik kesimpulan dalam penelitian. Hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti di bawah Internet of Things di dunia pendidikan selama pandemi COVID-19 memberikan penguatan bagi dunia pendidikan untuk melakukan transformasi pembelajaran menuju arah digitalisasi. Keunggulan metode dalam mengatasi masalah. Metode yang digunakan melibatkan survei awal dan wawancara di SMK Abdurrab Pekanbaru untuk mengevaluasi kebutuhan dan pemahaman awal. Selanjutnya dilaksanakan pelatihan intensif IoT bagi para guru sebagai langkah nyata implementasi. Karena menggunakan metode observasi dan analisis masalah, maka implementasi dalam kegiatan ini dapat maksimal. Yang keenam, implementasi metode usulan. Analisis kebutuhan
Tahap analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam mengimplementasi edukasi IoT untuk instansi pendidikan berbasis ramah lingkungan di SMK Abdurrahman Pekanbaru. Dalam tahap ini dilakukan wawancara untuk mengidentifikasi gap gap pemahaman dan kebutuhan spesifik para guru terkait konsep IoT dan praktik ramah lingkungan. Dengan melibatkan partisipasi aktif para guru, staf sekolah, dan pihak terkait lainnya, tim pengabdi dapat mengidentifikasi kebutuhan SMK Abdurrahman, memastikan bahwa kegiatan edukasi yang akan dilakukan dalam memberikan dampak yang masuk kebutuhan. Perencanaan kegiatan. Setelah analisis kebutuhan, dilakukan tahap selanjutnya adalah perencanaan kegiatan. Ini melibatkan pembuatan rencana yang terstruktur, mencangkup aspek-aspek seperti waktu, tempat, materi, dan metode pengajaran. Rencana ini perlu mempertimbangkan karakteristik peserta, tujuan yang ingin dicapai, serta alat dan bahan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pembuatan materi, serta persiapan alat dan bahan pembuatan materi edukasi menjadi tahap berikut, di mana konsep materi harus disusun dengan cermat untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta. Selain itu, persiapan alat dan bahan yang diperlukan, seperti perangkat IoT demonstratif, presentasi visual, dan materi pendukung lainnya, juga perlu dilakukan secara teliti. Kesiapan ini akan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif, memaksimalkan pemahaman peserta. Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan momen di mana semua persiapan dan perencanaan diimplementasikan, workshop, seminar, dan pelatihan diadakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, pendekatan interaktif dan partisipatif diterapkan untuk memastikan peserta dapat terlibat aktif dan memahami konsep IoT serta penerapan dalam konteks ramah lingkungan di instansi pendidikan. Penggunaan kasus simulasi dan diskusi secara kelompok dapat membantu menyampaikan materi secara lebih konkret dan efektif. Setelah pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi dan umpan balik menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas edukasi IoT. Evaluasi dapat melibatkan pengukuran pemahaman peserta, tingkat partisipasi, dan capaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaporan kegiatan setelah menyelesaikan program penelitian bersama-sama, menyusun laporan yang merinci setiap aspek kegiatan. Laporan ini akan diajukan kepada lembaga peneliti dan pengabdi kepada masyarakat yang bertanggung jawab atas tim pengabdi. Dokumen tersebut mencangkup seluruh rangkaian aktivitas di tahap perencanaan hingga pelaksanaan selama periode pengabdi. Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan terkait penggunaan dana, pencapaian, serta dampak yang diharapkan atau sudah terwujudnya dari kegiatan pengabdi tersebut. Ini hasilnya, ada kegiatan dan skor, target partisipasi minimal 90%, realisasinya yang terjadi di lapangan 87%, target materi pelatihan relevan dan bermanfaat 100%, yang terrealisasi di lapangan 90%, target kepuasan peserta 100%, yang terrealisasi di lapangan 93,75%. Ini ada diagram-diagramnya sama. Indikator keberhasilan. Sebagai evaluasi, melakukan pengukuran kegiatan sesi workshop selesai dengan membagikan angket dan melakukan diskusi dengan peserta pengabdian. Hasil respon peserta pengabdian menunjukkan tingkat pencapaian sasaran yang baik, meskipun terdapat divisi target dari ditetapkan dalam hal partisipasi peserta. Target partisipasi minimal 90% dari guru SMK Abdurrahman Pekanbaru berhasil hampir tercapai dengan realisasi sebesar 87%. Meskipun demikian, penurunan tersebut dapat dimaklumkan karena adanya keperluan di luar sekolah yang dihadapi oleh beberapa tenaga pendidik. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun tidak mencapai target sepenuhnya, namun program berhasil. Menarik
minat dan partisipasi yang tinggi sebagai besar tenaga pendidik SMK Abdurrahman. Sementara itu, dalam aspek materi, pelatih target 100%, peserta merasa materi pelatihan relevan dan bermanfaat, namun realisasi mencapai 90%. Meskipun tidak mencapai target, presentasi ini tetap menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Para peserta sebagian besar merasa pelatihan yang disajikan masih memiliki nilai yang signifikan dan relevan bagi mereka. Meskipun terdapat perbedaan dalam mencapai target, evaluasi positif dari peserta menandakan keberhasilan program dalam memberikan materi pelatihan yang bermanfaat. Dalam kategori kepuasan peserta, program ini masih mendapatkan tingkat positif dengan realisasi sebesar 93,75%, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa puas dengan materi pelatihan yang diberikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan penelitian di SMK Abdurrahman Pekanbaru, dapat dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman guru-guru mengenai Internet of Things meskipun mayoritas memiliki pemahaman konseptual dan teoris tentang IoT. Namun implementasi serta penerapan dalam lingkungan pendidikan, khusus terkait penghematan energi dan praktik ramah lingkungan masih kurang dipahami. Fakta ini menjadi dasar bagi tim pengabdi untuk merancang kegiatan yang lebih difokuskan pada implementasi IoT. Tim pengabdi berhasil menyusun kegiatan pengabdian yang lebih menekankan pada aspek praktis dengan mengurangi pembahasan konsep dan teori yang telah dikuasai oleh guru. Melalui workshop dan pelatihan, para peserta didampingi dalam merancang lampu penerangan yang dapat dikontrol melalui smartphone. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, komponen-komponen seperti set lampu, node MCU, dan relay modul diperkenalkan. Dan peserta diajak untuk merakit serta mengkonfigurasi perangkat tersebut. Pendapat saya, hasil dari kegiatan ini hanya menyangkut IoT dalam lingkungan smart class atau ruang cerdas. Saya berharap bisa dikembangkan ke lingkungan yang lebih besar seperti ruang lingkup RT, RW, maupun kelurahan dan kota. Terima kasih hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.